Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Murni Hafida dengan NIM 4031928. Saya dari Prodi Sastra Inggris UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis orang marah melalui media Telegram atau tinjauan teori integritas oleh Dini Fitriani dan Muhammad Awin Alabi. Seperti yang kita ketahui, rasa marah merupakan bidang kajian psikologi. Psikologi merupakan ilmu kejiwaan, atau psikologi bisa memiliki kaitan yang erat dengan linguistik. Dalam hal ini, psikologi menentukan aspek berbahasa seorang. Hal tersebut dapat kita amati lewat gerak-geri atau tindakannya. Sebagai salah satu contoh yang diteliti dalam penelitian ini adalah gejala fisikolinguistik orang yang sedang marah yang diamati melalui percakapan di media sosial, yang salah satunya diambil dari percakapan di Telegram. Gejala fisikolinguistik orang marah atau keadaan marah umumnya disebabkan oleh suatu permasalahan yang dialami seseorang. Permasalahan yang dialami seorang individu akan berpengaruh terhadap pikiran dan perasaan yang mengakibatnya orang tersebut marah. Rasa marah ini nantinya akan tertuang atau tercermin melalui tindakan yang masih tergolong bisa diatasi dan yang tidak dapat diatasi. Salah satu kelebihan manusia jika dibandingkan dengan makhluk lainnya di muka bumi terletak pada bahasa yang dimilikinya. Bahasa memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Definisi pada dasarnya adalah saripati suatu pengertian atau teori, dan sebaliknya pengertian atau teori adalah definisi yang dikembang luaskan. Pada manusia, hubungan proses literasi sangat memengaruhi kemampuan dalam penggunaan bahasa. Hal tersebut penulis menganalisis atau teliti melalui 5 aspek kajian yang meliputi gejala runut dan dari psikolinguistik marah, aspek linguistik, aspek non-linguistik, aspek pikiran, dan penyebab dari keadaan marah ini. Dalam hal ini, jiwa atau keadaan bisa diamati melalui gejala-gejalanya, seperti orang yang sedih akan berlaku murung, dan orang yang gembira tampak gerak-geriknya yang riang. Bahasa yang dipakai oleh manusia baik dalam berbicara maupun menulis dan dipahami oleh manusia baik dalam menyimak ataupun membaca berdasarkan pengertian psikologi linguistik. Pada uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak. Atkinson pernah berpendapat bahwa psikolinguistik adalah studi tentang bahasa dan minda. Psikolinguistik membahas hubungan antara otak manusia dengan bahasa. Karena itu, Harley dalam Jarvijojo berpendapat bahwa psikolinguistik adalah studi tentang proses mental dalam pemakaian bahasa. Secara lebih rinci, Chir berpendapat bahwa psikolinguistik mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur diperoleh, digunakan pada waktu bertutur, dan pada waktu memahami kalimat-kalimat dalam peraturan ini. Dalam psikolinguistik adalah telaah tentang hubungan antara kebutuhan kita untuk berekspresi dan berkomunikasi dan
dan benda-benda yang ditawarkan kepada kita melalui bahasa yang kita pelajari sejak kecil dan tahap-tahap selanjutnya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Itu telah dituliskan di sana bahwa menurut Bogdan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan objek yang diamati. Pendekatan tersebut digunakan dalam menganalisis orang marah pada percakapan di media sosial Telegram yang ditinjau dari segi teori integritas. Di dalam makalah ini akan disajikan data-data berupa penggalan kata-kata kalimat untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang mengandung kemarahan seseorang dalam percakapan di media sosial. Media yang diambil adalah media Telegram. Dan secara umum, psikologi seorang berbeda-beda. Hal ini terlihat dari setiap gejala yang dirunut, misalnya pada saat seseorang marah. Kemarahan setiap orang dituntutnya tidak bisa ditebak secara pasti karena gejala yang diperlihatkan kadangkala tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya saja orang yang jengkel belum tentu dia marah. Orang yang marah terkadang bisa saja tenang, bahkan malah tertawa. Ini membuktikan bahwa setiap keadaan jiwa seseorang berbeda-beda. Terlihat di artikel ini ada percakapan satu. Lihat percakapan satu, keras menunjukkan secara jelas bahwa dosen lama, dosen senior dalam keadaan marah. Di sini membandingkan dosen junior dan senior. Percakapan ini bahasa yang digunakan hanya mengandung klarifikasi dengan maksud pembicaraan yang tidak terekam pada aplikasi Telegram ini. Maka dapat ditarik simpulan sebagai gejala yang dirunut dari psikolinguistik. Marah beraneka ragam seperti diam, membentak, muka memerah, cemberut, mata melotot, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai aspek linguistik yang dikeluarkan dalam psikolinguistik, marah seperti bahasa yang digunakan dalam ujaran. Sedangkan adalah bahasa yang sangat kasar, bahasa yang diujarkan menggunakan intonasi yang tinggi, serta bahasa yang digunakan sangat sinis. Selain itu, juga sebagai aspek pikiran yang diungkapkan dari psikolinguistik, marah seperti penyebab yang dapat diketahui dari gejala psikologis yang tidak mendukung, situasi yang tidak mendukung, dan faktor luar yang berupa tekanan seperti tekanan mental. Dari dua percakapan itu terlihat jelas di sana dosen senior sebutlah saja dengan Seni dan dosen junior sebut saja dengan Juni. Mereka adalah sama-sama dosen pembimbing yang sudah cukup lama berteman baik, sekitar beberapa tahun, dan selalu bekerja sama dalam berbagai bidang. Keterpautan usia yang cukup jauh yang membuat mereka menganggap bunda dan anak. Bisa dilihat banyak sharing yang pengalaman yang mereka lakukan ketika bertemu. Jika dilihat dari aspek oleh Seni, ini pada dasarnya adalah orang yang sangat baik, tetapi di samping itu ia memiliki ketegasan yang luar biasa. Banyak sekali tidak bisa mengontrol emosi, sehingga banyak mahasiswa yang sempat dimarahi di depan umum karena kesalahan tertentu. Dapat dipahami dalam dua percakapan tersebut. Mereka hanya sekedar salah paham. Dilihat dari Juni, di samping masih muda, Juni termasuk orang yang semangat dan idealis, peduli terhadap teman kerja, namun terkadang kata-kata yang disampaikan tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya, sehingga banyak orang yang merasa tersinggung.
Karena terlihat jelas bahwa seni marah dengan Juni karena menawarkan minuman mungkin di depan mahasiswa, yang membuat seni ini tersinggung atas penawaran tersebut, sehingga mereka memahami bahwa seni merasa tawaran tersebut mengandung makna dilarang marah terhadap mahasiswa. Padahal berdasarkan penyampaian Juni pada peneliti, Juni sama sekali tidak bermaksud seperti demikian, hanya penyampaian Juni dalam menawarkan minum yang tidak tepat. Hal ini membuat seni salah paham terhadap tuturan yang diucapkan Juni. Aspek pikiran dari gejala psikolinguistik orang marah dalam melakukan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu ide pokok tentunya dipengaruhi oleh proses kognitif. Di dalam pikiran, seorang akan memiliki suatu keinginan untuk bisa menyampaikan perasaan mereka, entah itu dengan memperlihatkan tingkah laku ataupun berujar. Sekian dari penyampaian saya tentang menganalisis artikel marah lewat media Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.